aslain. Ada di ada di antara dua asal. Wa huwa at-tayammum wa izalatu an-najasa. Jadi wudu itu, kenapa kita kiaskan dengan kias syabah? Karena apa maksud dari kias syabah? Kias syabah al-far'ul mutaraddidu baina aslaini. Kias syabah itu adalah ketika faraknya yang mau kita kiaskan itu bertempat di antara dua asal, yang mana dua asal itu kita ragu-ragu. Dia mau kita kiaskan ke A atau ke B ya. Falil hak bi aktsarihima syabahan. Maka diikutkan kepada salah satu dari keduanya yang paling mirip. Nah, contohnya wudhu. Wudhu itu mirip dengan dia itu farak cabang yang akan kita kiaskan. Wudhu itu izalatun najasah seperti menghilangkan najasah atau seperti tayamum. Kalau wudhu itu seperti tayamum, maka wajib mengucapkan atau wajib melafazkan niat, wajib berniat. Karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Tapi kalau wudhu itu kita kiaskan kepada izalatun najasah, kalau wudhu itu lebih mendekati izalatun najasah, maka wudhu tidak harus pakai niat. Sudah sah. Nah, mana yang paling dekat? Ternyata lebih dekat kepada at-tayammum. Maka ulama yang mengatakan wudhu itu dikiaskan kepada tayamum, mewajibkan niat, sedangkan ulama atau mazhab yang mengkiaskan wudhu itu kepada izalatun najasah tidak mewajibkan niat. Hadza huwa sebab ikhtilaf aqwalil ulama. Sebab khilafnya ulama karena kiasnya mereka berbeda. Yang paling banyak terjadi khilaf adalah pada kias syabah karena ulama yang satu atau mazhab yang A mengkiaskan kepada tadi masalah kepada tayamum. Wudhu itu dikiaskan kepada tayamum maka wajib fihi an-niyah. Dan ulama yang lain mengatakan wudhu itu seperti izalatun najasah karena ada dua sifat pada wudhu. Wudhu itu mensucikan badan, meskipun dia hanya kentut saja, tidak kotor, berarti kan dia seperti tayamum. Tayamum itu bukan mensucikan, justru mengotori dengan debu, meskipun debu itu suci. Nah, kalau dia dikiaskan dengan tayamum, maka wajib berniat. Kalau dikiaskan dengan menghilangkan najis saja, maka tidak wajib berniat. Hadhihi hiya al-amsilah min al-qiyas. ثم ندخل إلى أخذنا في المحاضرة المالية الأدلة المتفق والأدلة المتفق عليه أربعة: القرآن أو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وندخل الآن إلى الأدلة المختلف فيها, dalil-dalil yang mazhab yang empat ini atau para ulama itu berselisih. Apakah dia itu dalil yang bisa dijadikan sumber hukum atau tidak. Yang pertama adalah al-istihsan. Al-istihsan. Kalau menurut bahasa, al-istihsan itu talabul ihsan, berarti mencari sesuatu yang baik, mencari kebaikannya. Oh, ini baik, maka diambil. Itulah menurut bahasa. Tapi makna dari al-istihsan dalam kaidah usul atau dalam ilmu usul fikih adalah seperti berikut ini. Dzakara Ibnu Qudamah salasatan min ta'rifil istihsan. Ibnu Qudamah menyampaikan 3 pengertian dari istihsan itu. Yang pertama, at-ta'riful awal udulul mujtahidi an muqtada qiyasin jadi ila muqtada qiyasin khafi, yaitu seorang mujtahid menoleh atau meninggalkan muqtada qiyasil jali, asal dari sumber kias yang jelas, yang kuat, kepada kias yang khafi, yang tersembunyi, au ala hukmin kulli au an. Jadi seorang mujtahid itu meninggalkan hukum kulli dan mengambil istisnanya, pengecualiannya. Lidalilin iqtadaha bi aqlihi, karena ada dalil yang terbersit dalam benaknya, rajah hazal udul, yang merajihkan atau merajihkan, menganggap lebih kuat apa yang dia condongkan tadi. Jadi seorang mujtahid itu
meninggalkan sesuatu yang jali, yang jelas, hukum muqtada kias-kias yang jelas kepada kias yang khafi, atau an hukmin kulli, dari hukum kulli, hukum yang awalnya menyeluruh kepada hukum yang pengecualian. Masalan hurrima alaikumul maitah, hukumnya kulli, tetapi ada istisnanya ketika ad-darurah ila ghairi zalik minal istisnayat. Nanti kita akan lihat contohnya. Li dalilin, karena ada dalil iqtadaha fi aqlihi, yang menjadikan akalnya itu lebih condong dan menguatkan pilihannya yang tadi dia condongkan tersebut. Wa hadzal istihsanu hujjatun. Nah, istihsan yang kalau istihsan itu adalah menurut ta'rif yang pertama ini, maka istihsan itu adalah hujjah. Kenapa? Karena li'annahu la khilafa fi wujubil amali bid-dalil ar-rajih. Karena para ulama bersepakat bahwasanya wajib untuk mengamalkan dalil yang dianggap kuat, ar-rajih yang kuat. Karena seorang mujtahid itu kaifa balagha darajatal ijtihad, ketika dia sudah mencapai derajat ijtihad, kemudian dia harus meninggalkan dalil yang atau hukum kulli dan mengambil istisna, berarti itu adalah ijtihad yang kuat, apalagi akalnya tadi iqtadaha fi aqlihi rajaha hadzal qiyas. Apa? Akalnya dengan derajat dia yang sudah mencapai mujtahid itu condong kepada meninggalkan hukum yang kulli dan mengambil yang istisna itu, atau meninggalkan kias yang jali dan mengambil kias yang khafi atau tersembunyi itu. Oh, ternyata dalam keadaan yang seperti ini kita harus meninggalkan kias yang jelas. Kita ngambil kias yang khafi dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalun udul an kiasin jali ila kiasin khafi. Ini contohnya. Bagaimana seorang mujtahid itu meninggalkan kias yang jali dan mengambil kias yang khafi. Indama lam yunas fi waqfil ardi dukhulul marafiq. Nah, ketika seorang itu ingin mewakafkan sebuah tanah, tidak ada nas yang mewajibkan untuk dukhulul marafiq. Marafiq itu surat-surat, jadi harus ada sertifikatnya. Apakah mewakafkan bumi atau mewakafkan tanah itu wajib ada surat-suratnya? Fal tadkhulul marafiqu fil waqfi Fal tadkhulu al marafiqu fil waqfi aula. Apakah surat-surat itu termasuk dalam sesuatu yang harus ada pada wakaf atau tidak? Fal qiyasul jali, qiyasul jalinya annal waqfa kal bai'i li khurujil milkiyah li khuruji milkiyatil ardi min sahibiha. Yang melihat bahwasanya al-qiyasul jali, kias yang jelasnya mengatakan wakaf itu seperti jual beli. Kenapa? Li khuruji milkiyatil ardi min sahibiha. Karena seorang ketika memberi wakaf itu telah mengeluarkan kepemilikan dari dia ke orang lain. Nah, ini adalah kias jalinya. Kias yang jelasnya. Fala tadkhulul marafiq illa binnas. Kalau kita jual beli nggak perlu ada surat menyurat, masalah tidak perlu ada sertifikat. Wal qiyasul khafi annahu kal ijarah. Sedangkan al qiyasul khafi, kias yang tersembunyinya mengkiaskan annahu kal ijarah, bahwa wakaf itu seperti sewa menyewa. Liifadati milki intifa'il aini. Karena kenapa? Jadi wakaf itu kita mengambil faidahnya, nggak ada yang memiliki. Tanah itu bukan milik orang yang mewakafkan dan tidak pula milik seorang yang menerima wakaf, tapi untuk umat seluruhnya. Maka itu bukan kepemilikan, tetapi ifadati, mengambil faidah saja dari kepemilikan itu, intifaul aini, mengambil manfaat dari bendanya tersebut, yaitu al-ard, tanah tersebut, tanah yang diwakafkan itu. Wala yumkinul intifa illa bil marafiq. Tidak bisa kita mengambil manfaat itu kecuali ada
berkas surat-suratnya. Fatadkhulul marafiq warrajih al-amalu bisani. Maka surat-surat atau sertifikat itu masuk dalam akad wakaf seperti halnya sewa menyewa. Warrajihu al-amalu bisani. Dan seorang mujtahid itu ketika dia berijtihad, maksudnya ini masuk ijtihad atau istihsan? Istihsan. Karena kalau ijtihad itu ijtihadur ra'yi, sedangkan istihsan itu dia meninggalkan al-qiyasul jali. Qiyasul jali sudah jelas. Seperti jual beli ya, tapi enggak disuruh bayar. Tadi wakaf itu seperti jual beli tapi ngasih. Karena ada milkiyah. Awalnya dia memiliki, tapi melepas milkiyahnya. Li khuruji milkiyatil ard. Keluar kepemilikan buminya itu dari pemiliknya. Seperti jual beli kan kalau ketika dia memberikan barang yang dia jual, khuruj. Takhruj milkiyatul ardi minhu ila al-mushtari kepada pembeli. Nah, kalau kiasul jalinya seperti itu, seperti jual beli. Oh ya udah nggak perlu ada sertifikat. Ternyata ada kiasul khafi yaitu bisa dikiaskan dengan ijarah yaitu ijarah itu sewa menyewa. Maka wajib ada sertifikatnya. Yang kedua, mithalu lil uduli an hukmin kulli ila hukmin istisna. Nah, contoh dari berpalingnya atau seorang mujtahid itu meninggalkan hukum yang kulli dan mengambil hukum pengecualian. Jawazu bai'is salam. Bolehnya jual beli pesanan, membeli dengan assalam. Bai'us salam itu artinya pesanan. Fa innahu min bai'in la yamlik. Pesanan itu belum ada barangnya, dia belum memiliki barangnya. Saya mau pesan buat arisan bolu, misalnya bolu, brownies dan segala macamnya, totalnya semua 500.000 ya gitu. Dia ngasih uangnya di muka misalnya. Tetapi si penjualnya belum memiliki. Dia belum belanja tepungnya, belum belanja coklatnya, segala macamnya belum dibeli. Maka bai'us salam itu bai'ul la yamlik. Kenapa? Karena pesanan. Dipesan dulu, kasih uangnya dulu, baru si penjual itu membeli bahan-bahan dan membuatkan pesanan tersebut. Illa annahu mustasna min hukmin kulli. Karena sesungguhnya bai'us salam itu adalah pengecualian dari hukum kulli. Karena hukum kullinya mengatakan tidak boleh jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Anwa'u hadzal istihsan. Macam-macam istihsan. Al-istihsanu bin nas. Nah, tadi istihsan itu anwa bermacam-macam. Ada yang dengan nas dianggap baik dengan nas, ada yang dianggap baik dengan ijma, ada yang dengan qiyas dan ada yang dengan uruf. Ada pula dengan ad-darurah, keadaan yang darurat. Al-istihsanu bin nas wa huwa al-udulu an hukmil qawaidil amma ila hukmin mukhalifin lahu thabata bil kitabi aw sunnah. Contohnya kajawazi bai'i al-araya. Jawazu bai'i al-araya. Bolehnya al-istihsan dianggap baik dengan nas. Nas itu kalau nggak Al-Quran, Al-Kitab, atau As-Sunnah. Al-udulu an hukmil qawaidil ammah. Meninggalkan hukum kaidah yang umum, kaidah yang utama itu, kaidah umum, illa hukmin mukhalifin lahu. Kepada hukum yang menyelisihinya, hukum lawannya, hukum yang menyelisihi hukum qawaid tersebut. Tabatal kitabu awis sunnah. Yang mana hukum itu termaktub dalam Alkitab dan As-Sunnah. Al-udulu an hukmil qawaidil ammah ila hukmin mukhalifin lahu. Kepada hukum yang dia meninggalkan kaidah umum kepada hukum yang menyelisihinya karena ada dalam maktub dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kajawazi bai'i al-araya. Seperti dibolehkannya membeli borongan. Kalau beli borongan itu kan ada dorornya. Apakah semuanya manis? Saya beli durian semuanya satu pohon ini. Ada yang mentah, ada yang matang, ada yang belum siap panen, ada yang sudah kematangan.
Tetapi boleh diborong. Saya beli semua satu pohon ini, maka itu fihi doror. Kaidah amahnya tidak boleh membeli yang sudah jelas nyata ada dorornya, ada apa? Apa itu doror? Aibnya, ada ketidakadilannya di situ. Karena dia menembak harganya. Oh, penjualnya menembak masalah semua satu pohon ini saya jual 7 juta gitu masalah. Atau 5 juta. Kenapa? Karena durian montong, bagus, sudah siap panen. Yang terlalu matang ada, yang belum matang juga ada. Tetapi boleh beli dengan borongan. Apa dalilnya adalah istihsan. Al-istihsan. Ada mungkin sama-sama ridho dengan akadnya di depan, maka bai'ul araya itu yajuz bil kitabi wa sunnah illa antara din minkum. Kemudian al-istihsanu bil ijma' wa huwa sukutul mujtahidin an fi'lin nasi duna inkar. Nah, al-mujtahidinnya ini mengetahui fi'li an-nas perlakuan atau eh, perlakuan manusia kemudian tidak diingkari. Maka perlakuan yang dilakukan oleh manusia itu dianggap baik oleh mujtahidin, maka itu disebut al-istihsan bil ijma. Sukutul mujtahidin an fi'lin nasi duna inkar. Jadi didiamkan oleh mujtahidin dan tidak pula diingkari ka'aqdil istisna ad-dakhil fi bai'i ma'dum. Seperti akad istisna. Apa itu istisna? Minta dibuatkan. Saya DP, kamu tolong bangunkan saya rumah, misalnya. Ada khilfi bai'i ma'dum. Karena akadnya sebenarnya itu tidak boleh membeli sesuatu yang belum ada. Mana? Kok saya sudah disuruh bayar 1,7 M, katanya, tapi rumahnya belum ada. Karena itu adalah istisna, minta dibuatkan. Kita kasih desainnya, kita kasih bahannya mau ini 1,7 M itu harus dibangun seperti ini. Itu boleh dengan ijma ulama karena al-mujtahiduna huna sakitun, mereka diam dan tidak mengingkari. Kemudian al-istihsan bil qiyasil khafi. Al-istihsan bil qiyasil khafi qad sabaqa mithaluhu. Apa misalnya tadi? Qiyasul khafi. Man tazakkar ya akhwat, tarakal qiyas al-jali wa akhadha bil qiyasil khafi. Yang tadi, apakah wakaf itu masuk ke akad jual beli atau akad ijarah? Akad ijarah. Ah, ternyata lebih dekat kepada akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Tetapi eh, diikhlaskan, dibayar dengan pahala. Kemudian al-ihsan mobil urfi dianggap baik atau mengambil sesuatu yang baik dengan uruf. Uruf itu adalah adat istiadat. Wa huwa al-udulu an hukmil qawaidil ammah ila hukmin mukhalifin lahu li sababil uruf. Meninggalkan kaidah umumnya dan mengambil hukum yang berlawanan dari kaidah umum tersebut lisa babil urf karena sebab urf ka'adami hinthiman halafa an la ya'kul lahma fa'akala samak lianna samak la yadkhul fil lahmi urfan. Nah, ini contohnya adalah tidak wajibnya membayar atau al-huns itu pembatalan sumpah. Membatalkan sumpah itu harus uh, ada kafaratnya. Man halafa an la ya'kulal lahma, barang siapa yang bersumpah untuk tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan, maka tidak wajib menembus sumpahnya, tidak wajib membayar penembusan sumpah tersebut. Fa inna li'anna samak la yadkhul fi al-laham. Karena dalam uruf daging itu adalah al-lahm itu adalah daging hewan yang berwarna merah, dagingnya berwarna merah. Sedangkan as-samak itu tidak masuk dalam daging. Ikan ya ikan. Ketika kita sebut daging, itu adalah daging sapi, kambing, domba. Karena menurut uruf atau adat istiadat, samak itu bukanlah lahman. As-samaku laisa lahman.
Maka barang siapa yang bersumpah saya nggak akan makan daging selama-lamanya, tetapi ketahuan dia makan ikan, tidak wajib membayar eh, penembusan dosa atas sumpahnya. Karena asamak laisa bilahmin urfan. Bukan lugatan, bukan syara'an, bukan ijtihad al-mujtahid, tetapi urf atau adat menurut kepercayaan satu daerah atau ishtahara bainan nas urfan secara adat istiadatnya bahwasanya ikan itu bukan daging. Al-istihsan bidururah. Al-istihsan bidururah contohnya al-udulu anil qawaidil amma ila hukmin mukhalifin lahu bidururah. Al-istihsanul tadi makan babi atau makan bangkai ketika tersesat di gurun Sahara. Teman-teman kita sudah meninggal dunia, kita tidak ada makanan, maka boleh memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu dianggap istihsan. Tetapi ada karena doruro al-istihsan lebih doruro udul meninggalkan kait umumnya menulis yang mestinya lawannya yaitu jina ada anda. Kemudian tadi sana tarif yang mayastahil mujtahid dengan huwa istain dina dil. Nah, tarif yang kedua itu anuhu Wadi sabar. Nah, nuasil. Searif yang kedua dari istihsan itu, kata Ibnu Qudamah, aina huwa ma yastahsinuhul mujtahid bi'aqlihi, apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid dengan akalnya. Wa huwa istihsanuhu li syai'in, menganggap baik sesuatu itu bimujarradil aqli dunal istinadi ila dalil, tanpa dia menganggap baik dengan akalnya saja tanpa bersandarkan kepada suatu dalil. Wa hadzal naw'u batilun. Kalau ta'rif istihsan itu seperti ini, kalau ta'rif ihsan itu yang kalian pakai adalah yang seperti ini, maka itu batil. Sesungguhnya ta'rif ini batil, salah. Wa qad syaddada asy-Syafi'i rahimahullah rahimahullah ala hadzal naw' an-nakir ala hadzal naw' faqala man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik dengan akalnya bimujarradi aqlihi biduni dalil biduni dunal istinad ila dalil faqad syara'a, maka dia telah mensyariatkan sendiri, membuat-buat syariat. Nah, maka tidak mungkin seorang mujtahid itu istahsana istahsana syai'an au hukman bimujarradi aklihi. Kenapa? Karena derajatnya sudah mencapai mujtahid, maka ta'rif ini bukan bukan istihsannya yang batil tetapi ta'rifnya yang batil. Kalau misalkan Az-Zahiri ya mentafsirkan mastahsanahu al-mujtahid bi'aqlihi bimujarradi aqlihi, maka tarifnya ini batil karena istihsan itu tarku al-udulu an muqtada qiyasin jadi ila muqtada qiyasin khafi atau tarku al-hukmul am hukmun kulli ila hukmin mustasna minhu atau istisna. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini, man istahsana faqad syara'a, itu adalah istihsan yang ta'rif ini.
Kalau mengatakan istihsan adalah dalil, tetapi kalian memaknai istihsan itu adalah kamu jadi mujtahid terus kamu anggap ini baik jadinya boleh. Semua yang kamu anggap baik menurut akal kamu bimujarradi akli fakat. Mentang-mentang kamu seorang mujtahid, kamu menganggap sesuatu itu baik kemudian kamu bolehkan, maka sesungguhnya kamu telah membuat-buat syariat sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i. Tetapi kalau takrif istihsan itu yang di atas, maka Imam Syafi'i setuju. Boleh, maka ada al-istihsan bil darurah, al-istihsan bil uraf, al-istihsan bil qiyas, al-istihsan bil ijma, wa al-istihsan bin nas. Dan Imam Syafi'i sepakat ketika ta'rifnya adalah ta'rif yang pertama tadi. Karena boleh ketika dianggap baik oleh ijma, dianggap baik oleh Anas, al-qiyas al-khafi bil urfi au bil darurah itu hujjah. Maka itu boleh. Kemudian at-ta'rif salis, ta'rif yang ketiga disampaikan dalam kitab Ibnu Qudamah, dalilun yanqadihu fi nafsil mujtahid la yaqdiru ala ta'biri anhu. Adalah dalil yanqadihu fi nafsil mujtahid la yaqdiru ala ta'biri anhu. Yang tersembunyi, yang terselubung di diri seorang mujtahid, dia tidak bisa menyampaikan dalil itu. Jadi dia ingin menganggap baik suatu perkara, dia menjadikan oh ini boleh dilakukan, ini baik dilakukan. Tetapi dalilnya tersembunyi, layak biru ala ta'biri anhu. Tidak bisa menyampaikan seorang mujtahid ini. Ajaza an ta'biri anhu. Wa hadza batilun aidan. Kalau istihsan itu pengertiannya seperti ini, mujtahid kok ragu-ragu menyampaikan dalil yang ada di apa? Yang ada di pikirannya saja dia tidak layak diru, berarti ini juga ta'rifnya batil. Seorang mujtahid itu tidak demikian, maka ta'rif istihsan yang ketiga ini juga batil. Hal fi su'ali akhwat? Afwan Sabah, هذا هو الأول. نعم تفضلي. lam afham fi ta'rif al-istihsan bin nas al-udul an hukmil qawaidil amah al-maksud min qawaidil amah. أحسن. Al-udul meninggalkan al-qawaidul ammah ila hukmin mukhalifan lahu. Qawaidul ammah itu adalah hukum asal yang umumnya, hukum umumnya. Hukum umumnya asal dari Alkitab itu adalah apa ini tadi? Jual al-bay itu harus jelas akadnya, harus jelas barangnya. Lagi ada 4 syarat dari jual beli itu. Tidak boleh ada leguben, tipu daya, tidak boleh ada aib yang disembunyikan. Nah, itu adalah hukum asalnya. Gini, jual beli itu tidak boleh ada yang dirugikan, harus jujur. Penjual dan pembeli harus jujur. Penjualnya nggak boleh memasukkan masalah kurma yang basah mencampurkan dengan kurma yang kering. Itu berarti ada gubennya, ada kecurangannya. Tidak boleh juga pembeli menipu penjual. Masalah, bagaimana pembeli menipu penjual? Masalah, mungkin dengan uang palsu, mungkin dengan menawar yang terlalu sehingga seakan-akan kalau ketika seorang pembeli menawar terlalu jatuh, itu kadang penjualnya juga setengah hati memberi. Ya, maka uh, al-qawaid al-ammah itu, kaidah yang amahnya tidak boleh ada al apa namanya? Tipu daya, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tipu daya dalam jual beli. Sedangkan bai'ul aroya ini apa nas yang membolehkan illa antara minkum ketika kalian sama-sama ridho tadi di borongan itu hanya kira-kira bisa jadi yang dirugikan penjual karena ternyata si pembeli yang memborong tadi dapat duriannya lebih dari 2 truk masalah. Wah, ini dapatnya 20 juta katanya. Penjualnya merasa dirugikan atau pembelilah yang dirugikan ternyata duriannya belum cukup matang, yang matang hanya segelintir saja, beberapa saja. Ila ghairi dzalik,
tetapi mereka sama-sama sudah ridho, maka bai'ul arai ini dibolehkan. Nas yang qawaidul al-ammah la eh, la darar wala dirar. Bukan, kalau kaidah baik itu ada sendiri kaidahnya. Kaidahnya tidak boleh ada yang dirugikan. Intinya kedua belah pihak itu harus sama-sama ridho, tidak boleh ada yang dirugikan dan merugikan. Inti Fahim kasadah, jazakallah khairan saja. tentang ahsan sih wakibat wakil. Jadi lusani al-istishab. Al-istishab talabu suhbatil asli. Asalnya dari meluahnya adalah talabu suhbatil asli. Mencari asal dari teman asalnya. Asal dari hukumnya itu apa? Istidamatu isbatu makana sabitan. Wastidamatu nafyi makana manfiyan. Istidamah itu daim. Menjadikan batu makana sabitan. Sesuatu yang awalnya ada itu dibuat tetap ada. Sesuatu yang asalnya tidak ada dibuat tetap tidak ada. Jadi istidamah itu dibuat tetap. Sesuatu yang awalnya ada dibuat tetap ada, dan sesuatu yang asalnya tidak ada, maka hukumnya adalah tidak ada, manfi yang tetap tidak ada. Contoh anwa ulistishab. Enaknya langsung misal baru anwa. Anwa ulistishab, istishabu hukmil ibaha al asliyah. Nah, macam-macam istishab. Apa itu menjadikan sesuatu yang awalnya ada tetap ada dan yang tidak ada tetap tidak ada? Sesuatu ternyata sesuatu itu ketika tidak ada pun menjadi dalil. Dalilnya apa? Istishab. Istishabu hal. Istishabu al-hal. Kita baca anwa'ul istishab. Istishabu hukmil ibahatil asliyah. Ay, anna al-asla fil asya' an-nafi'a al-ibahah. Nah, yang pertama adalah istishabu hukmil ibahah al-asliyah. Segala sesuatu itu asalnya adalah hukumnya mubah. Fil asya' an-nafi'ah, sesuatu yang bermanfaat itu yang tidak ada dorornya, al-mudarra au ad-darra, tidak ada kerusakan, tidak merugikan kita, sesuatu itu hukumnya mubah. Nah, istishabu hukmil ibaha al-asliyah ini adalah isbatu makana manfiyan. Istishabu hukmil ibaha al-asliyah ay an al-asla fil asya' an-nafi'ah al-ibaha. Hadza wadih. Jadi, tetapnya hukum kebolehan sesuatu itu ketika sesuatu itu bermanfaat, maka asalnya ketika tidak ada dalil yang menaskan, tidak ada nas yang mengatakan ini diharamkan dan dia bermanfaat, maka hukum asalnya adalah mubah. Yang kedua, istishabud dalili ma'ahtimalil ma'arid. Kastishabin nasil lati ta'ti nasikhuhu. Nah, tetapnya suatu dalil, masalah dalil dibolehkannya menikah lebih dari satu, ma'ahtimalil mu'arid, meskipun akan ada ihtimal penentang. Kastishabin nasi hatta ya'ti nasikhuhu. Seperti tetapnya hukum suatu nas itu sampai datang yang menasakhnya. Istishabud dalili ma'ahtimalil mu'arid. Mungkin nggak akan ada ihtimalil mu'arid? Mungkin. Kapan dia tidak boleh lebih dari satu? Ketika dia tidak cukup ilmunya, nafkahnya, keadilannya, atau takut menzaliminya, maka dia ana aktafi biwahidah masalan. Istishabud dalil ma'ahtimalil mu'arid. Dalil asalnya adalah membolehkan. Tetapi ada kapan dilarang ketika dia dengan menikah lagi menghancurkan rumah tangga yang pertama masalah. Nah, itu menjadi penghalang dia nanti. Kalau gitu saya tidak cukup ilmu bagaimana saya bisa menikah lagi masalan. Kasishabin nasi hatta ya'ti nasikhuhu, seperti tetapnya suatu nas yang mengatakan A masalan hatta ya'ti nasikhuhu, sampai datang yang menasakhnya. Kemudian yang ketiga, istishabu ma dallal aqlu wa syar'u ala thubutihi wa dawamihi
istishab baqa'il wudu ba'da at-tawaddu. Tetapnya hukum madallal aqlu yang akal dan syariat itu telah menetapkan dan ala subuti menetapkan adanya dia dan tetapnya hukum tersebut padanya. Seperti tetap adanya wudu pada orang yang telah berwudu. Maka ketika orang itu telah berwudu, kemudian sholat zuhur, kemudian dia jaga wudunya sampai sholat asar, baqaul wudunya ba'da tawaddu itu hukumnya istashabahu au tetap padanya, membersamainya. Hukum itu baqauhu fil wudu itu membersamainya. Kenapa? Karena tadi zuhur dia telah berwudu dan dia yakin masih belum batal, belum bersentuhan mungkin, belum terkena najasah, belum kentut, belum hadas besar dan kecil, ila ghairi zalik. Kemudian yang keempat adalah istishabul bara'ah al-asliyah. Tetapnya hukum al-bara'ah al-asliyah adalah hukum terbebas. Seorang itu bari'un, ini bebas. Al-asliyah, asalnya seorang itu terbebas. Kabara'ati dhimmah minat takalif asy-syar'iyyah qabla wurud dalil. Al-bara'ah al-asliyah itu istishabul bara'ah al-asliyah, tetapnya hukum kebebasan itu al-asliyah maksudnya seorang itu asalnya bara'atu zimmah, terbebas jiwanya dari beban-beban syariah seperti tidak diwajibkan masalan sholat 100 rakaat, tidak diwajibkan puasa 3 bulan berturut-turut qabla wurudi dalil, sebelum datangnya dalil. Jadi sebelum datangnya kewajiban sholat tidak diwajibkan sholat. Sebelum datang kewajiban berpuasa tidak diwajibkan puasa. Sekarang sudah ada, maka wajib melaksanakan sholat dan puasa. Bara'atu zimmah itu jiwanya terbebas minat takalif dari pembebanan syariat sebelum datangnya dalil. Kemudian istishabu halil ijma'i fi mahalli al-khilaf. Istishabu halil ijma' hukum itu tetap hukum itu mengikut atau istishab ikut membersamai halul ijma' fi mahallil khilaf, pada mahallil khilaf itu pada tempat yang ada khilaf dalam ijma' tersebut. Linara kaqauli man yara sihhata salatil mutayammim idza ra'al ma' asna'a salatihi bina'an ala in'iqadi al-ijma' ala sihhati salatil mutayammim inda faqdil ma' mutlaqan. Abu halil ijma', tetap keputusan ijma'. Hal keadaan, istishab itu hukum itu mengikuti, hukum itu membersamai ijma' fi mahalil khilaf. Meskipun ada khilaf. Jadi ada ijma' yang mengatakan demikian, kemudian ada khilaf. Lahzah. Sebenarnya ini bahasanya mudah, ketika menerjemah lebih susah. Istishabu halil ijma' fi mahalil khilaf. Tetapnya hukum itu tetap membersamai ijma' fi mahalil khilaf. Nah, khilafnya itu ada di sini. Ijma'nya itu intabihna ya akhwat, ijma'nya bahwasanya seorang yang bertayamum ketika dia sholat, maka sholatnya sah mutlakan. Mutlakan itu sah, tidak mutlak, artinya mutlak wal muqayyad, sah tanpa ada syarat apapun. Jadi ketika orang sudah bertayamum kemudian sholatnya sah mutlakan. Dan dibolehkannya tayamum pasti dia sudah turuti syarat-syaratnya. Tidak boleh, tidak ada uzur tiba-tiba dia bertayamum. Tapi dia bertayamum karena sudah sesuai dengan syarat dibolehkannya bertayamum, kemudian dia sholatnya sah mutlakan. Nah, sekarang ada kasus seorang itu selesai tayamum, sholat. Pas tahiyat akhir tiba-tiba hujan.
hujan pertama di musim kemarau atau karena misalkan ini kekeringan ya, kalau dia sakit tidak mungkin apa asna as-salat naro al-ma'na amsahi. Jadi seorang itu ini tayamumnya bukan karena sakit tapi karena kemarau panjang. Ketika sudah tahiyat akhir tiba-tiba dia mendengar hujan. Apakah dia harus membatalkan salatnya karena tayamumnya tidak sah? Nah, ini man ra'a sihhata salatil mutayammim idza ra'a al-ma' maka salatnya sudah sah karena dia tadi keadaan sebelumnya ijma mengatakan orang yang bertayamum dan mengerjakan salat maka salatnya sudah sah mutlakon. Mau nanti rakaat kedua hujan, mau nanti rakaat terakhir atau dia sudah selesai bahkan sudah selesai salat apakah harus mengulang salatnya? Jawabannya tidak. Salatnya yang tadi sudah sah. Wa ra'a aksarul ulama anna hadza laisa hujjah. Tetapi kebanyakan ulama itu mengatakan ini istihsabu halil ijma, tetapnya hukum karena keputusan ijma. Jadi hukum ini tetap sah salatnya karena hukumnya adalah ijma. Nah, sebagian besar ulama mengatakan ini tidak bisa menjadi hujjah. Meskipun apa tarku al-ijma itu tidak boleh. Jadi menurut orang yang mengatakan sah salat orang yang bertayamum meskipun dia sudah melihat hujan, itu dalilnya adalah ijma. Dalilnya adalah istishab mazratan istishab. Istishab apa? Istishab qaulu al-mujtahidin. Dia menjadikan tetapnya hukum itu seperti itu sesuai dengan ijma al-mujtahidin yaitu mutlaqan. Tasihhu salatul mutayammim mutlaqan. Inda faqdil ma ketika nggak ada ayat tadi. Hadza huwa anwa al-istishab. Anwa al-istishab idzan istishabu hukmil ibahah al-asliyah. Menetapnya hukum dibolehkannya sesuatu. Dan ini adalah al-ibahah al-asliyah. Sesuatu itu asalnya mubah. Seperti asal dari sesuatu al-aslu fil asya'i nafiyah. Seperti asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah mubah. Boleh nggak Ustazah makan dedaunan di hutan? Al-aslu fil asya' an-nafiyah al-ibahah. Selama dedaunan itu tidak beracun, tidak membuat sakit perut, tidak membuat apa, alergi, tidak membuat gatal tak membakar lidah, maka makan saja. Makan saja boleh. Boleh nggak Ustazah memakan serangga? Kalau kamu tidak jijik, kamu tidak ini, masalah ulat sagu apa hukumnya Ustazah? Al-asya'u fi al-aslu fil asya' al-ibahah. Apa dalilnya? Al-istishab. Nah, ada Ustazah yang dalil mengatakan tidak boleh makan serangga. Nah, ketika kamu merasa jijik, karena ada dalil yang seperti itu, maka tinggalkan. Ada sahabat yang tidak pernah makan ayam. Kenapa? Karena dia merasa ayam itu memakan kotoran yang ada di depan rumahnya itu dimakan ayam. Maka dia tidak mau makan ayam. Rasulullah tidak mengingkarinya, Rasulullah juga tidak memaksanya. Ya sudah, seorang itu ketika dia melihat sesuatu itu khairun nafi'ah, dia boleh meninggalkannya. Tapi kalau kamu menganggap Rasulullah pun memakan ayam gitu, meskipun ayam memakan kotoran atau makanan yang kotor di dekat got-got rumah. Istishab dari 5 ihtimalil ma'arid, tetapnya dalil itu sampai ihtimal itu kemungkinan. Meskipun ada kemungkinan akan ada dalil lain yang menasahnya. Istishabu ma dalal aqlu wa syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Tetapnya suatu hukum ketika akal dan syariat menyatakan bahwa hukum itu ada dan tetap. Seperti orang yang sudah berwudu tidak wajib mengulangi wudu lagi ketika dia masih dalam keadaan mutawaddi'an atau masih dalam keadaan berwudu, belum batal wudunya. Tadi sholat maghrib, dia duduk di masjid menyelesaikan satu juz, kemudian merojaah pelajaran, tiba-tiba datang waktu Isya, maka dia tidak perlu wudhu lagi ketika dia yakin masih dalam keadaan wudhu. Kemudian istishabul bara'ah al-asliyah, tetapnya hukum bebas seseorang itu karena asalnya al-bara'ah al-asliyah, karena asalnya seorang itu terbebas dari belenggu. Al-asliyah al-bara'ah, kebebasan yang asal.
kabara'ati zimmah, seperti kebebasan seorang itu jiwanya terbebas dari pembebanan syariat sampai datang dalil yang memerintahkan terhadap pembebanan tersebut. Pembebanan itu tidak hanya perintah, tetapi juga larangan. Jangan mendekati zina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyakiti orang tua, jangan ila ghairi zalik, jangan berlaku zalim, jangan sombong, jangan ila ghairi zalika minat an-nawahi. Sampai datang dalil. Kemudian yang terakhir istishabu halil ijma'. Seorang itu menjadikan keadaan ijma' itu sebagai tetapnya hukum. Nah, itu adalah istishaba aliyun sihata salatihi wa huwa mutayammim. Alinya sedang bertayamum dan dia menganggap oke lah sudah alhamdulillah hujan masalah di tahiyat akhir. Kemudian dia tidak mengulangi salatnya tersebut karena istishabu halil ijma'. Karena menurut ijma' salatnya sah mutlaqan. Dia mengambil istishab. Hukum ijma' itu tetap katanya menurut Ali. Meskipun aksarul ulama menjadikannya ini bukan hujjah. Istishab yang ini, istishabu halil ijma' itu laisa hujjah. Nah, hal fi soal fi istishab. Afwan sadah fil akhir wara'a aksarul ulama anna hadza laysa hujjatun idzan daliluhum madza sadah. Alaysa anifan alladhi ja'ala hujjatan daliluhum istishabu qaulil mujtahidin wa amma alladhi ra'au ala anna hadza laysa hujjatan limadza sadah. لم أفهم السؤال. أعيدي السؤال. Lisa ada istishabu halil ijma' fi mahalil khilaf idan man yara ala anna wudu ala anna man yatayammam adami wujudil masalah sumara'a masalan matar au ma asna asalatihi fasahat salatuhu mutlaqan. Ada daliluhum istishabu qaulil mujtahidin. Ada hujjatan ala sahabat. Naam hujjatun indahu. Izan aqal tadi aktsarul ulama walaysa jumhur. Berarti ini masih mahalul khilaf, maka di sini ada kata ijma' fi mahalul khilaf. Ada khilafnya. Idan aksarul ulama ya ala anna salatuhu la tasih salah. Sahih. Salatnya langsung batal seketika. Ini termasuk Imam Syafi'i ketika seorang lagi salat kemudian melihat hujan langsung batal. Kenapa? Karena tayamumnya tadi harus diulang dengan wudu. Terus salat sahnya salat adalah taharahnya. Kalau taharahnya batal maka salatnya tidak sah. Imam Syafi'i termasuk kita Indonesiun, aksarul Indonesian akhazu bi asy-Syafi'i. Nah, itu juga mengatakan berarti aksar termasuk di aksar ulama ini kita sebagai Syafi'iyah. Fahimti? Fahimtu salah. Summa Ahsanti barakallahu. fi Tafadhali. Fi istishabud dalil ma'ah timalil mu'arid anifan ka misal ka jawazin nikah nada salah. نعم مثال لكنه استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. نترك مثال من جواز النكاح بالأربع karena mu'aridnya itu tidak cukup kuat. Mu'aridnya apakah karena dia takut doror yang lebih besar sehingga dia meninggalkan istishabud dalil al-asli wa huwa jawaz. Kita ambil contoh istishabud dalil ma'ahtimadil ma'arid ini adalah masalah dalil dalam Al-Quran dibolehkan sesuatu. Sebenarnya mungkin ada ihtimal, ada kemungkinan ada hadis yang menyelisihinya. Kastishabun nasi. Nah, maka nasnya tadi yang dalam Al-Quran, hukum dalam Al-Quran itu tetap sampai ada yang menasakh. Boleh nggak sunnah menasakh Al-Quran?
Boleh ketika sunnahnya sama-sama kuat. Kemarin kita pelajari masalahnya adalah sunnah al-mutawatirah. Kalau al-ahadiyah itu fihi khilaf. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak cukup kuat. Paham, Ci? Paham itu saja. Jazakumullah khairan saja. Oh iya, Ki Ahsan si barakallahu fiik. Istishabud dalil ma'ah ihtimalil ma'arid. Ada kemungkinan mu'arid karena mu'aridnya harus cukup kuat. Kalau mu'aridnya hanya akalnya saja masalah tadi seperti yang disampaikan, oh istishabud dalil, tetapnya dalil. Tapi dia juga tidak mengambil istishabul asli, justru dia meninggalkannya. Berarti tadi contohnya khata'i ghalat. Afwan. Nah, istishabud dalil ma'ah ihtimalil ma'arid, dalilnya menjadi dalil yang tetap sampai ada nasikh atau yang mengangkat dalil yang awal atau menjadikannya lebih ringan, menjadikannya lebih berat. Kemarin kita pelajaran an-nasakh. An-nasakhnya ada yang akhaf, ada yang diangkat biduni badal, ada yang menjadi akhaf, ada yang menjadi athqal, dan ada yang musawin. Ad-dalilu tsalis min al-adillah al-mukhtalaf fiha itu adalah al-maslahah al-mursalah. Al-maslahah al-mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Al-manfa'atu allati qasadaha syari'u li'ibadihi adalah suatu kemanfaatan yang dimaksud oleh syari untuk hamba-hambanya. Siapa itu syari? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebermanfaatan yang sebenarnya Allah maksudkan untuk hambanya min hifzi dinihim untuk menjaga agama mereka, wa nufusihim dan jiwa mereka, wa uqulihim dan akal-akal mereka, wa naslihim an nasalihim keturunan-keturunan mereka, wa amwalihim dan harta-harta mereka, wal istislahu huwa bina'ul ahkami ala zalik. Wal istislah dan sedangkan al istislah talabus shalah, ini maslahah mursalah tadi adalah kebermanfaatan yang Allah kasih kepada hamba-hambanya yang Allah maksudkan. Dan bermanfaatan ini al-manfaah awil maslahah ini ada tujuannya. Allah kasih kebermanfaatan atau maslahah ini untuk menjaga 5 hal ini, yaitu agamanya, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga agama hamba-hambanya maksudnya, dan jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Sedangkan al-istislah, ayat talabus salah, bina'ul ahkam ala zalik, bina'ul ahkam ala hifzi hazihi al-khamsah. Jadi, istislah itu mencari sesuatu masalah dari sesuatu itu, bina'ul ahkam membentuk hukum ala dzalik di atas tersebut, di atas kebermanfaatan yang bisa diambil, di atas kebermanfaatan yang Allah berikan untuk menjaga 5 hal tersebut, 5 hal yang disebutkan di atas. Anwa'ul maslah bin nazari ila tibari syar'i laha wa adamihi. Macam-macam al-maslahah, kemaslahatan jika dilihat dari i'tibarus syari' ikut apa namanya yang ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semuanya campur tangan Allah. Maksudnya dari sini anwaul maslahah, macam-macam maslahah atau manfaat jika dilihat dari i'tibarus syar'i, apakah syariat itu menaskannya atau tidak. Yang pertama adalah al-maslahah al-mu'tabarah, kaijabil qisasi fil qatli al-'amdi. Nah, seperti ada maslahah, ada tahu manfaat yang mu'tabarah. I'tabarahu syari'. Yang syariat itu menaskannya, me, meng, apa ya namanya? Uh, menaskannya langsung, nah, aku menaskannya. Ana a'tabir at-ta'bir, i'tibar at-ta'bir yaitu menaskannya. Jadi masalah yang dinaskan oleh syara' seperti kewajiban qisas fil qatlil al-amd. Kenapa sih diwajibkan qisas? Katanya fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagaimana bisa ada kehidupan kalau
orang yang membunuh secara sengaja hukumannya dibunuh juga. Ternyata itu ada kemaslahatan yang Allah sampaikan dalam nas itu, hayatu ya ulil albab, untuk menjaga kalau nggak dikisos, kalian akan lebih banyak melakukan pembunuhan secara sengaja. Dengan adanya hukum yang setimpal, maka kalian merasa takut. Kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Dengan ketakutan yang Allah berikan, dengan kalian merasa takut ketika harus dibunuh, kalau saya membunuh, saya harus dibunuh. Ketika ibadullah itu merasa takut, maka sedikitlah terjadi pembunuhan secara sengaja di muka bumi. Maka benarlah perkataan Allah, fil qisasi hayatun, ada kehidupan. Jadi di bumi ini menjadi tenang, orang-orang jadi hidup. Karena kenapa? Membunuh satu orang dikisas juga satu. Artinya ketika kita membunuh, kita juga akan dibunuh. Bahkan orang yang ramai-ramai membunuh satu orang, mereka semuanya harus dibunuh seluruhnya. Qatlul jam'i, di qatlil wahid. Nah, seperti ijabul qisas fil qatlil amdi, kewajiban dikisasnya seorang itu ketika dia membunuh secara sengaja itu maslahah yang mu'tabarah yang uh, Allah naskan di situ. Al-maslah al-mulghah ka tahrimil khamri ma'a wujud maslahah yang mulghah, contohnya tahrimul khamri ma'a wujudi maslahah fihi, diharamkannya khamar. Khamar itu tahrimnya itu mutadarrijah ya akhwat. Awalnya itu dalilnya apa? Wala taqrabus shalat wa antum sukara. Oh, diharamkannya ketika mau sholat aja. Jangan mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau mau sholat jangan minum-minum dulu, nanti setelah sholat baru boleh minum. Kemudian ayat kedua turun apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Nah, itu ayat yang kedua, belum diharamkan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar. Ada ismun kabir, dosa yang besar dalam minum khamar itu. Tapi ada manafi', banyak juga manfaatnya linnas, untuk manusia. Untuk menghangatkan badan, untuk perdagangan mereka juga peminatnya banyak, kemajuan ekonomi mereka juga dari khamar itu tinggi, masalah manafi' katsirah dalam bangsa Arab saat itu. Sampai innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Maka itulah dalil ketiga dari keharaman khamar. Nah, al-maslah al-mulghah ini contohnya tahrimul khamr ma'a wujudil maslahah fihi. Ada maslahah di khamar itu, banyak maslahahnya, tetapi maslahahnya ini dimulghah, dihilangkan. Kalau yang tadi maslahahnya mu'tabarah, maslahah, kenapa dikisos? Maslahnya mulghah, untuk menjaga nufus annas, menjaga jiwa-jiwa manusia. Tadi kan lihifzi dinihim wa nufusihim. Nah, kalau yang al-kisos untuk lihifzi nufusi al-ibad. Nah, kalau di khamar ini maslahnya mulghah, maslahnya apa namanya, mulghah itu tidak dianggap. Kenapa Allah haramkan padahal ada maslahahnya? Kenapa Allah tidak melihat masalah yang ada pada khamar? Ini masalahnya mulghah. Kenapa? Karena ismnya akbar minaf ihima, dan khamar itu lebih besar mudaratnya daripada maslahahnya. Yang ketiga adalah al-maslah al-mursalah. Maslah mursalah ay lam takun mu'tabarah wala mulghah. Tidak dinaskan dan tidak juga dimulghahkan minasyari. Anwa'u al-maslah bin nazari ila quwwatiha. Nah, sedangkan maslah mursalah itu dilihat dari kekuatannya, dibagi menjadi ad-daruriyat wa hiya allati tatawaqqaf 'alaiha al-hayatu ad-dunyawiyah wad-diniyah. Nah, masalah ini masalah yang darurat. Kalau nggak diambil masalah ini, itu tatawakaf, berhenti atau terhenti kehidupan dunia dan agama. Kaijabil haddi 'alal jani. Seperti diwajibkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan. Orang yang mencuri hukumannya mahwa haddu
As-sariq qat'u al-yad. Orang yang membunuh apa hukumannya? Al-qisas. Orang yang berzina apa hukumannya? Farjimuhum. Harus dirajam atau harus fajliduhum mi'ata jaldah. Harus dicambuk sebanyak 100 kali. Orang yang menuduh orang yang berzina apa hukumannya? 40 kali cambuk. Maka kewajiban ijabul haddi 'alal jani itu daruriyat. Kalau tidak dilaksanakan, maka tatawakaf al-hayah ad-dunyawiyah wad-diniyah. Kalau tidak ada hukuman-hukuman al-hudud asy-syar'iyyah atau hukuman-hukuman untuk pelaku kejahatan, Waalaikumsalam. Maka terputus kehidupan duniawi. Contohnya, kalau yang membunuh tidak dihukum dengan kisos, maka habislah manusia di bumi dan terputus juga kehidupan diniyah. Bagaimana? Bahwasanya syariat tidak memberikan hudud atau mana hudud? Tidak memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Tatawaqaf. Maka ini adalah al-maslah ad-daruriyat. Ijabul haddi 'alal jani, al-hudud 'alal jinayat itu al-maslah ad-daruriyat. Kemudian yang kedua adalah al-hajiyat yang merupakan hajat. Wahiyya allati idza faqadat waqa'an nasu fil haraj. Kalau terjadi masalah yang al-hajiyat ini, maka manusia itu akan berada dalam kesusahan. Contohnya, kaibahatil fitri lil hamil wal murdi'. Nah, ini adalah masalah, sesuatu yang Allah kasih al-manfa'ah allati qasadaha syari'. Yang merupakan hajiyat, kebutuhan. Contohnya adalah bolehnya berbuka untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi ibu hamil dan menyusui itu tidak wajib puasa, tapi boleh berbuka dan diganti dengan hari lain atau memberi fidyah. Kemudian at-tahsiniyat, tahsiniyat ini di bawah sekali. Karena allati yaqsidu biha makarimal akhlak. Nah, dengan al-maslahah, jadi at-tahsiniyat ini adalah pelengkap, pengindah, berasal dari menjadi indah. Jadi ad-dunya wad-din, kehidupan dunia dan agama itu menjadi indah dengan adanya maslahah ini. Kalau maslahah ini diterapkan, maka agama dan dunia menjadi hasan atau indah. Tahsiniyat itu pelengkap saja, contohnya allati yaqsud biha makarimal akhlaq ka akhdi az-zinah minal libas, seperti memakai perias atau sesuatu yang indah dari pakaian. Ka'akhzizina minal libas. Ini memakai perhiasan di pakaian. Jadi pakaiannya itu dikasih ukiran atau apa? Bordir atau zina, ini perhiasan dibuat indah. Nah, idzan al-istihsan masalah istihsan al-masalah al-mursalah bin nazar ila quwwatiha. Yang paling kuat itu adalah ad-daruriyat. Kenapa? Karena kalau tidak diterapkan masalah ini, maka akan mengganggu atau tawakaf, akan terhenti kehidupan dunia dan agama. Kemudian yang kedua al-hajiyat, kalau iza faqadat waqa'a an-nasu fil haraj, ketika kebutuhan ini hilang, kalau nggak ada hukum ini, masalah ini, maka manusia manusia fil haraj, mengalami kesusahan. Dan yang ketiga adalah tahsiniyah, hanya pelengkap saja, yaitu contohnya tadi memakai perhiasan dalam pakaian. Jadi pakaiannya itu tidak polosan, tapi dikasih sesuatu yang mengindahkannya. Kemudian syurutul ihtijaj biha, syarat mengambil hujah dari maslahat. Antakunal maslahatu haqiqatan la mutawahhimatan. Jadi masalahnya itu harus jelas, harus bisa dibuktikan. La mutawahhimah, bukan prasangka saja. Kayaknya
ini ada maslahatnya deh, kayaknya ini ada manfaatnya deh. Bukan sangkaan, bukan dugaan saja, tetapi harus mutahaqqiqah, harus hakikah, harus benar-benar maslahat yang ada buktinya. Apakah dia daruriyat, apakah dia hajiyat, atau tahsiniyat. Yang kedua, antakuna fi mawadi' al-ijtihad. Jadi, boleh mengambil masalah itu di tempat-tempat yang boleh berijtihad. Nggak boleh pada sesuatu yang sudah dinaskan dalam Alkitab dan Sunnah. Kayaknya pacaran ada masalahnya deh. Sudah jelas, wala taqrabu az-zina. Ada nas yang mengharamkannya, ada nas yang mengatur hukumnya tersebut. Kayaknya mencuri kalau dikit boleh. Apa hukumnya? Wala ta'kulu, nggak boleh memakan yang bukan hak kita. Mau sedikit ataupun banyak, maka tinggalkan mencuri. Yang ketiga, syaratnya adalah tusadima linasin aw ijma. Nah, ini tadi fi mawadhi'il ijtihad harus di tempat yang bisa hanya boleh berijtihad, bukan sesuatu yang sudah ada nasnya. Yang ketiga adalah tidak boleh bersaingan atau melawan nas yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah atau di ijma. Sudah ulama sudah berijma hukum tersebut. Kemudian kita lihat masalah tahrim pay letter masalah. Tahrim riba. Ada bunga yang didapati dengan masalah kita menabung di bank BCA masalah. Setiap bulan ada tambahan dana yang masuk. Itu namanya riba. Atau ketika kita minjem uang ada bunganya. Setiap bulan kita membayar angsurannya dan membayar bunganya. Maka fiha riba. Kayaknya baik deh. Kan sama-sama ridho. Fihi masalah. Karena kalau aku nggak minjem di bank BCA, nah, fiha masalah. Kalau udah ada nas yang mengharamkannya, yang menaskan hukumnya, maka tidak ada majal untuk masalah mursalah di sana. Jadi masalahnya itu harus yang jelas, tidak boleh diduga-duga. Yang kedua, hanya di tempat yang kita bisa berijtihad. Tidak boleh di hal-hal yang ikhtiar. Kayaknya menyembah patung sapi baik tuh. Pertama dia udah kayaknya, kemudian dia fi mawadhi' fi ghairi mawadhi'il ijtihad. Dia fil i'tiqadiyat aja dia berasumsi bisa ada masalah di sana. Yang ketiga, tidak boleh melawan nas atau ijma. Dan yang keempat adalah an la tu'aruba maslahatan arja minha. Tidak boleh menentang maslahah yang lebih kuat darinya. Jadi tadi ada seperti maslahah di khamar. Misalnya, seorang yang melihat khamar itu ada maslahahnya lebih baik yang mana, ditinggalkan atau diambil atau dihalalkan. Kalau mengkonsumsi khamar itu masalahnya lebih baik ditinggalkan karena dengan masalah an la tu'arida maslahatan arjah minha, maksudnya tidak menyelisihi masalah yang lain yang mana masalah lain tersebut lebih kuat darinya. الرابع قول الصحابي وهو ما نقل عن أحد من أصحاب النبي. Qaul sahabi sebenarnya itu sudah jelas, perkataan sahabat adalah apa yang manukila, apa yang sampai kepada kita dari salah satu perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin, dari perkataan atau perbuatan, atau aw amalin ijtihadiyin fi amrin min umuriddin, atau salah satu amalan ijtihadi dari sahabat tersebut dari perkara agama, seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, haditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukadziballaha wa rasulah. Seperti perkataan Ali, ini bukan hadis tetapi qaulu Ali. Ternyata qaulu sahabat termasuk qaulu Ali bisa menjadi hujjah bukan karena dia hadis tapi qaulu sahabi itu hujjah minal adillah al-mukhtalaf fiha. Hadisun nas, maka berbicaralah dengan manusia itu bima ya'rifun, sesuai kadar yang mereka ketahui saja. Jangan eh, jangan berlebihan. Secukupnya saja. Bima ya'rifun, yang mereka ketahui saja. Atuhibbuna ayyukadziballaha wa rasulah. Apakah kamu ingin mereka itu
mendustai Allah dan Rasulullah, ketika kamu berbicara terlalu banyak, mereka akan tidak percaya. Jadi pelan-pelan saja. Berbicara dengan mereka sesuai kadar keilmuan mereka. Jangan terlalu tinggi. Takutnya mereka malah mendustai Allah dan Rasulullah. Aqsamu qauli sahabi, macam-macam perkataan sahabat. Qauluhu fima la majala lirra'yi fihi. Perkataannya yang dimana tidak ada majal untuk pendapat, untuk kita berpendapat di dalamnya. Fahuwa hujjatun ittifaqan. Qauluhu, perkataan sahabi di mana tidak ada majal untuk berpendapat di sana, seperti kalau qalbiyat wa taqdirat, seperti perkara yang gaib. Masalah perkara yang gaib adalah kisah-kisah masa Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah melihat apa-apa, bertemu dengan Nabi siapa saja di surga, ila ghairi zalika wa taqdirat, dan ukuran-ukuran. Masalah fi zakat, ada yang dari perkataan sahabi atau fil miras, kadarnya warisannya sekian-sekian. Takdirat itu adalah takaran. Oh, wajib zakat fitrah itu sekian, ada takarannya. Oh, wajib zakat itu sekian, ada takarannya. Oh, miras itu bagiannya sekian. Oh, wasiat itu bagiannya sekian. Itu takdirat yang adanya dari sahabat. Masalah karena para sahabat itu pada zaman Nabi melakukan yang seperti itu. Masalah fi al-ghaibiyah takdirat. Qauluhu idza khalafahu ghairuhu min as-sahabah falaysa bihujjah. Jadi perkataan salah satu sahabat ketika menyelisih sahabat yang lain, maka tidak bisa diambil sebagai hujjah. Ikhtilafihim fi mirasil ikhwah ma'a al-jad. Jadi ada qaulu sahabat fi takdirat, takdirul irs. Ada khilaf di sini, ada dua pendapat apakah saudara itu bisa mendapatkan warisan dengan adanya al-jad. Ada yang mewarisinya, ada yang tidak mewarisinya. Ikhwah itu terhalang kalau ada jad. Ada yang membuat al-ikhwah itu tetap bisa menerima warisan meskipun ada al-jad. Jadi gitu. Jadi laisa bihujjah kalau menyelisihi sahabat yang lain. Qauluhu muntasyarun baina sahabah wa lam yukhalif ahadun minhum huwa hujjah. Perkataan salah seorang sahabat kemudian muntasyar, tersebar baina sahabat, di antara para sahabat, walam yukhalif ahadun minhum, tidak ada satupun para sahabat yang menyelisihi, maka itu bisa diambil hujjah. Qauluhu ghairu muntasyar, perkataan salah seorang sahabat tapi tidak menyebar, walam yu'lam lahu mukhalif, tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Fahuwa mukhtalafun fi hujjatihi, karena meskipun tidak ada yang menyelisihinya, kenapa tidak diselisihi? Karena tidak masyhur, tidak muntasyar, tidak tersebar perkataannya ini, pendapatnya Pak, perkataan sahabat ini. Famanil minal ladzina yarawna annahu hujjah Abu Hanifah wa Malik wa Asy-Syafi'i fil qadim. Fihi khilaf, ada yang mengatakan perkataan sahabat meskipun tidak masyhur, ketika tidak ada yang menyelisihi, itu menjadi hujjah menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i fil qadim. والذين يرون أنه ليس بحجة الشافعي في الجديد وأحمد في رواية والظاهرية. هذا هو خلاف حجية قول الصحابي yang لم ينتشر لكن لم يجد هناك معارض أو مخالف. كم بقي لنا شرع من قبلنا والعرف. نعم، شرع من قبلنا. Nah, sudah pernah singgung syar'u man qablana, syariat umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Syariat sebelum kita, yaitu syariat pada Nabi, zaman Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Sulaiman, ila ghairi zalika minat umamis sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Al-ahkamul lati syara'aha Allahu lil umamis sabiqah adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan bagi umat-umat yang sebelumnya, sebelum umat Nabi Muhammad.
anwa'uhu, macam-macam syar'u man qablana itu ma'aqarrathu syariah al-islamiyah fahuwa syar'un lana. Jadi apa yang telah syar'u man qablana, dia syariat sebelum kita, tetapi syariat Islamiyah telah aqarrathu, telah menetapkannya sebagai syariat untuk umat kita juga, umat Nabi Muhammad juga, seperti fardisiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian, yaitu umat Nabi Muhammad, berpuasa sebagaimana umat dahulu juga diwajibkan berpuasa. Maka ma'aqarat syariah Islamiyah menjadi syar'un lana. Tetapi kita bukan menyebutkan al-siyamu syar'u man qablana, enggak, tetapi siyam itu adalah syar'un lana wa syar'u al-umam as-sabiqah. Karena itu adalah syariat umat kita, yang mana umat-umat sebelum kita juga telah melakukannya. Kemudian ma'abtalat syariah al-islamiyah, apa yang dihapuskan, apa yang dihilangkan oleh syariat Islamiyah. Laisa syar'an lana, maka tidak menjadi syariat untuk kita umat Nabi Muhammad. Kaqatlin nafsi taubah, seperti taubatnya orang-orang zaman dulu pada masanya Nabi Musa adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Umat-umat sabiqah itu kalau nggak mau bertaubat, maka langsung Allah turunkan azab. Kalau mau bertaubat, maka bunuhlah diri kalian. Nah, umat Nabi Muhammad itu meminta kepada Rasulullah untuk mengakhirkan azabnya nanti, ya Allah, di yaumil hisab, hari kiamat nanti. Jadi umat-umat terdahulu, maka cepat sekali datang azab kepada mereka ketika mereka ditantang mau bertaubat atau mau mereka meminta turunkan azab, wahai Nabiullah atau Rasulullah, Rasul yang diutus kepada mereka, mereka langsung menerima hukuman saat itu juga. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad meminta untuk mengakhirkan balasannya atau hukumannya nanti di hari kiamat. Malam tukirruhu syariah wala tulghihi fahuwa mukhtalafun fi. Ada syariat yang belum ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad dan tidak pula dibatalkan. Maka pada syar'u man qablana yang ini ada khilaf. Lam yuzkar fihi al-amsila, apa yang contohnya yang tidak dibatalkan? Apalagi contoh yang dibatalkan oleh syar'un lana? Ma'abtalat syariah adalah menikah lebih dari 4. Nabi Sulaiman istrinya ada 100, bahkan lebih. Nabi Daud istrinya juga banyak. Para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW itu istrinya sangat banyak. Dan itu Allah bolehkan. Dalam syariat mereka itu boleh. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW hadir dengan membawa risalah, Allah menasakh syar'u man qablananya itu abtalathu syariatuna, dibatalkan oleh syariat kita, hanya menasakh membolehkannya hanya 4 saja. Malam tukirruhu syariah wala tulghihi, apa yang tidak ditetapkan oleh syariat sebagai syariat kita juga dan tidak pula diabaikan, tidak pula dibatalkan. Fihi khilaf. Min allazina yarawna annahu hujjah jumhurul Hanafiyah wal Malikiyah wa ba'du asy-Syafi'iyah wa Ahmad. Wallazina la yarawna annahu hujjah huwa ar-rajih min mazhab asy-Syafi'i. La yarawna annahu hujjah, ini yarawna annahu laysa bihujjah maksudnya gitu ya, adalah ar-rajih min mazhab asy-Syafi'i. Jadi syar'u man qablana, yang mana yang kita ambil, yang aqarratu asy-syari'ah. Kalau yang ma'abtalahu itu sudah sepakat bahwasanya la na'khus laisa syar'an lana, berarti la na'khus bi syariatihim. Dan kalau yang ketiga, apakah kita ambil, maksud dari apakah dia hujah atau tidak hujah adalah apakah diambil syariatnya atau tidak. Jumhurul ulama mengatakan menjadi syariat kita juga, misalkan tauhid. Itu kan akarat sebenarnya, tetapi tidak karena satu, memang agamanya bukan Islam tetapi tauhid. Seluruh anbiya itu agamanya satu. Tetapi ar-rajih minasy-syafi'iyah itu mengatakan dia tidak menjadi syariat kita. Artinya Allah hujjah,
berarti syar'u man qablana laisa syar'an lana. Yang mana? Yang tidak ditetapkan oleh syariat kita itu bukan syariat kita. Yang terakhir, al-adillah al-mukhtalaf fihi adalah al-urf, yaitu adat istiadat. Adat istiadat setempat bisa menjadi dalil ustazah. Na'am. Tapi dia dalil yang lemah. Makanya dia dalil mukhtalaf fiha. Dalil yang ulama itu berbeda pendapat. Apakah benar-benar bisa dijadikan dalil untuk kebolehan suatu hukum? Atau al-urf ma ta'arafahu an-nasu wasaru alaihi min qawl. Apa yang manusia itu uh, sudah akrab dengannya, sudah mengenalinya dengan akrab, mata arafahu nasu wasaru alaihi, dan sudah dipakai. Sesuatu yang sudah mereka kenali itu sudah berjalan pada mereka, sudah mereka pakai min qaulin dari suatu perkataan ala makna khasin, memiliki makna yang khusus. La ta'allafahu lughah, la tu'allifuhu lughah, yang mana berbeda dengan bahasa, berbeda dengan la tu'allifuhu lughah, yang bahasanya itu tidak biasa dipakai. Jadi urf. Jadi kalau kaul perkataan itu sudah biasa dipakai satu kaum, satu kelompok, dan mereka sudah biasa menggunakannya, mereka sudah lekat pada mereka, au amalin atau perbuatan, wa huwa hujjatun idza lam yujad dalilun syar'i akhar. Urf ini hanya bisa menjadi dalil kalau tidak ada dalil syar'i yang lain. Tidak ada dalil dari kitabnya, tidak ada dari sunnah, tidak ada ijma ulama terhadap sesuatu perkataan ini atau perbuatan ini, maka urf ini baru bisa menjadi dalil syar'i. Macam-macamnya bi'tibaril qawli awal fi'li al-qawli. Jadi urf itu ada al-qawli dan ada al-amali. Urf al-qawli ma ta'arafa an-nasu alayhi min al-alfaz ad-dallah ala ma'na muayyan غير المعنى الموضوع له لغة, adalah apa yang akrab dengan suatu kelompok manusia min al-alfaz, dari lafaz-lafaz yang menunjukkan makna makna tertentu yang mana makna ini berbeda dengan peletakan arti dari bahasa yang sesungguhnya. Maka lafaz ini adalah lafaz yang dimaknai secara adat, secara daerah tertentu, memaknainya makna yang khusus, bukan makna yang asal dari peletakan bahasa untuk memaknai kata tersebut. Sedangkan al-amali, al-urful amali, ma ta'arafa an-nasu min al-a'mali ka bai'il mu'athah. Apa yang manusia telah terbiasa, telah akrab dengannya dari perbuatan, dari suatu amalan atau perbuatan seperti bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu jual beli tapi tidak ada lafaz ijab dan kabulnya. Mu'athah itu langsung saling memberi. Penjual uh, tidak bilang saya jual kepada kamu, tapi langsung serah terima, tidak ada lafaz ijab dan qabulnya. Wa hadza waqi'un aktsaru ma fi hadzal zaman. Terjadi sangat banyak di zaman ini. Seperti kita ambil-ambil aja dan bayar sendiri masalah. Mbak kasirnya cuma cit 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 cit. Ada lagi Kak. Nah, seperti itu. Tidak ada lafaz ijab dan kabulnya. Bi'atibaril umumi amil khusus, sementara dilihat dari keumuman dan kekhususan urf itu dibagi menjadi al-urful 'am wal urf al-khus. Urf yang umum itu ma ta'arafa 'alaihi an-nasu fi aktsaril buldan. Apa yang sudah sangat dikenali oleh sekelompok manusia di kebanyakan negara seperti al-istisna. Al-istisna ini dibolehkan dengan urf. Dibolehkan juga tadi dengan apa? Istihsan. Istisna itu meminta atau memesan, minta tolong dibuatkan tapi dibayarkan nih. Waalaikumsalam. Lagi ke rumah sakit Mi. Lagi ke rumah sakit, nganterin Soleh mau buka Mi. Kenapa lagi Solehnya? Mau cabut ininya gipnya atau enggak ya gitu. Oh,
udah nih TV-nya aja deh. Ya Allah. Tadinya juga mau nengokin sore, saya belum nengokin. Oh, jadi usia siapa? Jadi usia siapa? Saya tuh Mbak Desi. Oh iya. Nah, Mbak yang Desi. waktu Iya, iya. Iya, ingat Hafal wajahnya. namanya, ingat orangnya. Ya. Mbak Desi. Ini pesen tuh bawang merah setengah sama bawang sumenep 1. العام. نعم، باعتبار العموم والخصوص العرف ينقسم إلى العرف العام والخاص، والمراد بالعام هنا ما تعارف عليه الناس في أكثر البلدان seperti istisna. Istisna itu aktsarul buldan telah menerapkan dan menganggap itu eh, apa namanya al-urf adat istiadat dan dibolehkan. Maka ibahatul istisna itu dengan al-urf wa alis al-istihsan. Tadi ya kita ambil istihsan. Apa itu al-istisna? Meminta dibuatkan. Entah itu kita masalah saya mau dibuatkan buket ya, saya kasih uangnya, baru dia belanjakan dan dia buatkan buket bunganya. Saya mau dibuatkan gedung perusahaan ya, saya mau dibuatkan bangunan kampus ya. Ila ghairi dzalika min talabi as-sina'ah. Kemudian al-khas, ma ta'aruf alaihi ahlul baldah atau ta'ifah muayyan. Atau yang dikenal akrab menjadi adat istiadat dalam satu ahlul baldah, ahli negara tertentu atau sebagian ta'ifah muayyanah, kelompok yang khusus dari manusia seperti itlaqu lafzid dabbah 'alal furs 'alal faras ziratan, seperti lafaz dabah itu, dabah hewan yang dimaksud dengan dabah itu adalah kuda saja inda ahli al-Iraq. Jadi ketika disebut dabah itu kalau di Irak maksud dari dabah itu hanya kuda, bukan semua yang berkaki empat. Sedangkan kalau lughah itu ya menurut lughah dabah itu semua hewan berkaki empat disebut dabah. Sedangkan ahlu Irak ketika di ahli baldah muayyanah, contohnya adalah Irak, kuda saja bi'tibari sihha awil fasad. Sedangkan dilihat dari apakah uruf ini bisa diambil karena dia sahih atau dia budaya yang merusak. Itu dilihat dari as-sihha wal fasad dan qasimu ila as-sahih wal fasid. Al-urfu yang sahih itu alladhi lam yahillu haraman au yuharrimu halalan. Jelas. Adat istiadat atau sesuatu yang sangat melekat pada suatu daerah tertentu yang sahih itu adalah yang tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Contohnya apa? Taqdimil urbun fil istisna. Nah, ini adalah urut. Jadi takdim al-urbun urbun itu adalah DP. Masih DP dulu ketika kita memesan sesuatu. Ada yang uangnya di akhir, ada uangnya di awal semuanya, ada yang urbun-urbun itu DP. Uang muka di pesanan. Tolong buatkan sesuatu itu. Kemudian al-fasid adalah mayahillu haraman yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal seperti qardi al-faidah. Al-qard adalah peminjaman dengan bunga. Qard bi faidah artinya meminjam dengan bunga. Itu uruf ada di masyarakat kita. Ada namanya lintah darat. Di kampung-kampung ada itu apa namanya meminjam dengan bunga, tapi itu adalah al-urf al-fasid. Syurut al-urf yang bisa dianggap menjadi hujah an yakuna aman aw ghaliban. Di urf itu harus umum di masyarakat atau hampir menyeluruh.
nggak bisa hanya dikenal lafaz atau pekerjaan ini, perbuatan ini hanya dikenal oleh eh, kelompok tertentu, maksudnya satu rumah saja atau satu RT saja, tetapi harus aman atau ghaliban, hampir seluruh daerah tersebut mengetahuinya. Wa an la yakuna mukhalifan li syariat, tidak boleh menyelisihi syariat. Kemudian wala mu'aridan bi urfin an akhar fil balad nafsahu, tidak boleh dalam satu negara itu urufnya berselisih. Maksud dari masalah ini bukan contoh yang sahih, tetapi misal malam takbiran ya malam takbiran, bukan malam masalah di WIB waktu Indonesia Barat mengatakan malam takbiran itu adalah malam sebelumnya hari raya, sedangkan di sebelah WITA mengatakan malam takbiran adalah lebaran dulu baru besoknya takbiran. Masalah itu ada uruf, ada lafaz takbiran maknanya berbeda, masalah. Atau tadi lafaz dabah masalah menurut WIB adalah ini dan menurut WITA adalah itu. Nah, ketika huruf ini meskipun tidak ada dalil lain yang menaskan, tapi lafaz ini bertentangan padahal di satu negara tertentu, maka huruf ini tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, انتهينا من الأدلة. بقي سد الذريعة. كم بقي لنا من سد الذريعة تمام، بقي سد الذريعة. لا بأس نأخذ سد الذريعة هو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم. Saddu zari'ah itu adalah saddu zara'i, menutup lubang-lubang peluang menuju haram. Zahiruhu mubah, zahirnya boleh, tetapi perlakuan ini atau perbuatan ini mengantarkan kita kepada sesuatu yang diharamkan. Bukan seperti pacaran, boleh, tetapi akhirnya lah, pacaran itu sudah jelas awalnya pun mendekatinya saja sudah haram. Saddu zara'i ini zahirnya mubah, zahirnya sesuatu yang dibolehkan. Contohnya seperti apa? Kita akan lihat nanti contohnya. Anwa'ul af'al al-mu'addiyah ilal mafasid. Macam-macam perbuatan yang menyeru kepada sesuatu yang merusak. Contohnya, ma yu'addi ilal fasadi qat'an. Yang jelas-jelas menyeru kepada, yang jelas-jelas mengantarkan kepada sesuatu yang merusak. Contohnya, fahaza mamnu'an ittifaqana. Yang ini saddu zari'ah atau zara'i ini jelas dilarang secara sepakat dilarang. Kasyurbil khamri al-muaddi ila sukri. Seperti minum khamr. Sebenarnya minum khamr ini keharamannya adalah nas, tamam. Tetapi maksud dari saddu zara'i, boleh nggak meminum khamr ma yuaddi ilal fasadi qat'an. Meminum khamrnya itu menyeru kepada kerusakan mutlak atau qat'an, jelas, secara jelas. Syurbil khamri al-muaddi ila as-sukri, karena orang yang mabuk atau hilang akalnya, bagaimana dia keluar dari taklif. Hilang akal, itu orang yang hilang akal juga tidak mukallaf. Nah, ketika dia membunuh, dia itu dengan tanpa kesadaran, maka itu menjadi fatal. Kemudian maka mubahan asalatan wa ifda'uhu ilal mafsadah nadiran. Fahadza la yumna kan nazari ilal makhtubah. Apa yang asalnya boleh, wa ifda'uhu ilal mafsadah nadiran, dan menjerumuskan perbuatan yang dibolehkan ini menjuru kepada mafsadah itu kadang-kala. Kadang-kadang sesuatu yang dibolehkan ini menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang. Contohnya, fahadza la yumna, tapi yang seperti ini tidak dilarang.
yang seperti ini dilarang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kata nadir, hanya segelintir aja. Sesuatu yang dibolehkan ini bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang merusak. Contohnya, melihat orang yang mau dikhitbah, melihat orang yang mau dinikahi, maka boleh. Kapan menjerumuskan kepada kadang-kadang bisa terjerumus, entah itu dia berhubungan akhirnya dengan media sosial, entah itu akhirnya terbayang-bayang terus dalam mimpinya, maka zina hatinya terus menerus. Maka, tapi itu tidak dilarang, boleh kita melihat nazar il makhtubah, boleh. Karena asalnya mubah, tapi wuku' fi al-mafsadahnya itu nadir. Karena maka setelah khidbah, kalau cocok ya segerakan menikah, kalau tidak cocok ya batalkan. Supaya tidak banyak terjadi zina hati mereka berdua. Maka mubahan asalah illa annahu yatawassalu bihi ilal mafsadah. Nah, kalau ini tidak nadir, sudah jelas. Awalnya mubah tetapi menyampaikan kepada sesuatu yang merusak. Fahaza mukhtalafun fi. Nah, ini fihi khilaf. Fahal hujjatun ya. Nah, saddu zari'ah yang seperti inilah yang fihi khilaf, ada khilafnya. Kalau saddu dan yang kedua la khilafah fihi, maka itu hujjah. Dan yang ketiga ini yang awalnya mubah tetapi dia menyampaikan kepada sesuatu yang merusak, itu fihi khilaf. Hujjah indal malikiyah wal hanabilah, menurut Malikiyah dan Hanabilah itu adalah hujjah seperti bai ustilah waqtal fitan, seperti menjual senjata ketika waktu fitnah. Fitnah itu masih masih bergemuruh atau peperangannya masih gencar. Boleh nggak menjual? Jual belinya mubah, hukumnya boleh. Tetapi kalau dibolehkan, bermudah-mudah saja orang kabai ustilah fi zamanil fitan. Zaman fitnah, banyak kasus seperti terjadinya fitnah di Yaman, misalnya di Yordan. Nah, itu hukum jual belinya mubah, tetapi menjerumuskan kepada tawuran atau kisruh lagi, terjadi lagi pertempuran antara kabilah yang ada. Nah, naktafi bihadzal qadar. Hal fi su'al ya akhwat? لعلنا نراجع قليلا في المحاضرة المقبل. لو كان في سؤال لا بأس أن تسألنا أولا في أول المحاضرة. تمام، نكتفي بهذا القدر. نختم بالحمد لله ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إلى اللقاء يا أخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.